Alhamdulillah Walladzi arsala riyaha basyaran baina yaday wa rahmah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa taqullah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwan fillah, jamaah Masjid Asyhada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tempat yang mulia ini, pada kesempatan dan juga pada hari yang mulia ini, kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat pada kita sekalian, baik nikmat kesempatan, nikmat kesehatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya sampai hari akhir nanti. Dan tentunya kita juga mengharapkan ikut di dalamnya, yang nantinya pasti akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa. Karena takwa adalah modal utama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sadari bahwa takwa kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Untuk itu kita jaga sebaik mungkin agar takwa senantiasa meningkat. Memang Allah telah menjanjikan kepada kita disiapkan surga Firdaus, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang bertakwa atau orang yang beramal soleh akan ditempatkan di surga Firdaus, dan mereka tidak mau pindah darinya. Dan tentunya janji Allah ini pasti akan kesiapan ini pasti untuk kita, tetapi juga kita harus meraihnya dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di tengah kesibukan dan cepatnya aktivitas kehidupan saat ini, tidak sedikit orang yang lalai terhadap masalah bersuci. Malah ada yang meremehkan perkara bersuci ini, baik mensucikan hadas kecil maupun hadas besar. Sehingga ada yang mandi janabah hanya sekedar menguyurkan air ke tubuh tanpa memperhatikan tata cara yang benar sesuai dengan tuntunan dan syariat. Ikhwan fillah, padahal syarat diterimanya ibadah adalah dengan kondisi suci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Seperti sholat wajib
maupun salat sunnah. Tawaf, apapun tawafnya. Semua ini menuntut atau disyaratkan suci dari hadas. Sehingga ada keadaan yang mewajibkan mandi janabah, seperti keluarnya mani, berhubungan suami istri, selesai haid dan nifas bagi kaum wanita. Semua ini menuntut kesempurnaan di dalam bersuci. Karena diterimanya ibadah adalah tergantung dari kesempurnaan tata cara bersuci, mengikuti tuntunan syariat atau tidak. Di samping itu, kebersihan di dalam Islam atau bersuci bukan hanya membersihkan jasad, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, seseorang batal wudhunya karena buang angin, dan tentunya harus berwudhu. Yang dilakukan adalah membasuh sesuai syariat, yang tidak ada hubungannya dengan keluarnya angin. Ini menunjukkan bahwa adanya ketaatan terhadap syariat yang ditentukan. Ikhwan fillah, apa itu mandi janabah? Mandi janabah adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat mengangkat hadas besar yang disebabkan oleh janabah, agar kembali suci dari hadas dan diperbolehkan kembali melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian dari hadas besar. Sehingga masalah ini ada beberapa urgensi dari mandi janabah. Yang pertama antara lain adalah menjalankan perintah Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub maka bersucilah. Yang kedua, suci dari hadas adalah syarat menjadi sahnya di dalam ibadah. Sehingga keadaan junub menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah tertentu seperti sholat dan tawaf. Oleh karena itu bagi yang berhadas besar wajib mandi janabah yang menjadi sarana untuk kembali suci dari hadas besar, sehingga ibadahnya menjadi sah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatu bighairi tuhur wala shadaqatun min ghulul. Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah dari ghulul atau harta yang haram. Yang ketiga, menjaga kesucian dan kebersihan adalah ciri orang yang beriman. Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu bagian dari iman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini adalah perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang berhadas besar atau mandi janabah. Tentunya ada fadilah yang sangat besar di luar dari perintah untuk diterimanya ibadah. Fadilah yang besar antara lain apabila dilakukan atau dilaksanakan pada hari Jumat. Yang pertama, akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan bersuci sempurna, lalu memakai minyak rambut atau wewangian dari rumahnya,
kemudian dia keluar menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, lalu ia sholat sunnah yang diwajibkannya baginya, dan ia akan diam mendengarkan ketika imam berkhutbah, melainkan dosanya akan diampuni antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Itu adalah fadilah yang sangat besar. Mandi janabah dilakukan pada hari Jumat yang akan membersihkan diri dan dari dosa dan kesalahan yang ada pada antara dua Jumat. Fadilah yang kedua akan mendapatkan pahala seperti berkorban. Rasulullah bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, kemudian dia berangkat ke masjid di waktu pertama, maka seolah-olah berkorban seekor unta. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu kedua, maka seolah-olah berkorban seekor sapi. Dan barang siapa yang berangkat waktu ketiga, maka seolah-olah berkorban seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada waktu keempat, maka seolah-olah berkorban seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat waktu kelima, seolah-olah berkorban sebutir telur. Kemudian apabila imam keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir atau mendengarkan khutbah. Sehingga semakin cepat kita datang ke masjid di dalam hari Jumat, maka pahalanya akan mendapatkan pahala seperti yang tersebut di dalam hadis tadi. Ikhwan billah rahimakumullah. Lalu apa yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan? Yang pertama, menuntut ilmu. Sebagaimana wajibnya menuntut ilmu. Sabda Nabi SAW, "Thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sehingga dengan ilmu kita dapat melaksanakan thaharah atau melaksanakan mandi janabah dengan benar sesuai syariat yang ditentukan. Yang kedua, mengikuti Allah dan Rasulullah sebagai bukti ketaatan. Mayyuti'ir Rasul faqad fa'ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Ikhwan billah rahimanallah. Begitu pentingnya mandi janabah sehingga menjadi dasar diterimanya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Untuk itu, bagaimana melaksanakan mandi janabah? Secara garis besar, cara mandi janabah sebagai berikut. Yang pertama, berniat mandi untuk mengangkat hadas besar. Yang kedua, mencuci telapak tangan. Yang ketiga, mencuci kemaluan dan kotoran yang menempel. Yang keempat, berwudu dengan sempurna seperti wudu untuk salat. Yang kelima, mengguyurkan air pada kepala sebanyak 3 kali sampai mengenai pangkal rambut. Dimulai dari sebelah kanan dan diikuti sebelah kiri. Selanjutnya menyela-nyela pangkal rambut dengan jari agar pangkal rambut benar-benar sudah basah. Yang ketujuh, mengguyurkan air ke seluruh badan mulai dari sisi kanan ke sebelah kiri. Dan di sini pelaku untuk mandi janabah bisa bersabun dan
membersihkan sampai bersih. Setelah selesai mencuci kaki sebagaimana mencuci kaki di dalam wudu. Dan jangan lupa memastikan tidak ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Itulah cara mandi janabah secara gasir sebesarnya demikian. Tetapi ini tidak bisa kita hanya mendengarkan di dalam khutbah Jumat, tetapi kita harus mengadakan kajian-kajian untuk masalah ini. Karena ini adalah masalah yang penting. Tentunya DKM Asyuhada memiliki PR untuk mengadakan pelatihan mandi janabah sesuai syariat yang ditentukan. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita sekalian. Barakallahu la wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Fa ya ibadallah ittaqillaha haitsu ma kunta. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat yang ditentukan di dalam melaksanakan ibadah, termasuk di dalam mandi janabah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa fa'arina tiba'ah wa arinal batila fa'arina ijtinabah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.